Yos, balik lagi sama gua di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Senin ya, minggu pertama Desember, teman-teman, salam profit ya, gile. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu setelah penantian lama ya, altcoinnya itu lebih bertenaga, terutama XRP ya, karena saya pribadi XRP Army dan tembus $2 guys. Tadi highest itu di $2,5, which is nice banget ya. Kita lihat juga market cap, volume juga naik, teman-teman. Fear and Greediness nih berada di extreme greed 81, which is ya normal karena kita masuk di fase bull run. Dan here we go ya, per hari ini all season memang sudah dimulai. Kemarin-kemarin kita udah menerima percikan-percikan all season ya, teman-teman. Ngerasa portonya udah bertumbuh, ada koin-koin yang naik puluhan persen sampai ratusan persen ya, itu udah percikan-percikan awal all season. Dan sekarang kita nikmatin all season ya, teman-teman. Hijau apalagi XRP ya, dan dia udah menggeser by market cap ya dari Solana, USDT. Jadi sekarang masuk ke top 3, teman-teman ya. Apakah di cycle kali ini ya XRP itu akan ngeflip dari posisinya si Ethereum by market cap? Ingat ya, teman-teman, by market cap ya, by market cap, bukan harganya ya, tapi by market cap ya. Jadi kalau misalkan nanti let's say XRP masih lanjutin mengalami penguatan dan lain sebagainya, meanwhile Ethereum-nya naik juga, tapi tidak terlalu signifikan lah ya untuk kenaikan Ethereum. Mungkin aja disalip sama XRP, itu masih make sense. Tapi untuk cycle kali ini, kalau XRP ngelewatin market cap Bitcoin, ya kayaknya belum dulu, teman-teman. Ya, itu adalah jawaban rasional dari saya pribadi, dimana saya holder setia XRP. Dan yang masih masuk akal dan masih make sense adalah ketika XRP masuk ke top 2 lagi ya. Kemudian kemarin ada saya bahas untuk Ethereum ya, dan juga Shiba untuk di bulan Desember ini bagaimana. Sebelumnya ada Polkadot, BNB ya, Polygon, kemudian ada XRP lagi nih ya. Jadi memang kemarin sempat saya bahas ya untuk Shiba. Memang kemarin udah breakout saya bahas gitu. Ada yang komen, wah, sekarang breakout baru dibahas, kemarin kemana aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, Shiba itu nggak kemana-mana selama 1-2 minggu terakhir ini ya. Terakhir saya update itu Shiba di sini nih 2 minggu lalu ya, masih sideways di situ-situ aja, harganya nggak gerak. Terus apa yang mau saya bahas ya? Mau satu hari satu kali bahas Shiba, mau ngapain? Orang harganya sideways doang, tektokan doang, teman-teman. Dan akhirnya ketika suatu harga itu keluar dari zona sideways-nya dia, entah itu dia breakout atau dia breakdown, baru kita upload lagi ya untuk analisa lagi next move-nya kemana nih. Oh, dia patah tren, oh dia masih uptrend, kemana next targetnya, kan kurang lebih seperti itu gambarnya. Kalau misalkan koinnya masih sideways, apa yang mau dibahas ya. Kemudian juga kalau dibilang saya jarang bahas koin lain ya, udah cukup banyak variasi sih saya bahas gitu ya. Ini ada Mudeng juga, ada Peanut ya. Kemudian ini Doge lagi saya bahas. Ini XRP lagi saya bahas. Ini ada PP ya. Ini Doge lagi, Ethereum Habar lagi ya. Kemudian ini ICP ada juga, PP lagi, Polkadot lagi ya. Kemudian Doge lagi, tuh Solana lagi ya. Ini ApeCoin, Shiba lagi ya. Ini Celestia lagi. Kemudian apalagi ini Foundry, Ethena, Doge lagi, PP lagi tuh ya. Ini ada AAV ya, Avax lagi, ada Sui, WLD, Bome lagi, Doge lagi itu ya. Apalagi Habar lagi, XRP lagi, ini Shiba lagi, PP lagi, Bong lagi, Foundry lagi, ini Shiba lagi, tuh Doge lagi ya, Phil dan lain sebagainya. Jadi memang banyak banget saya bahas untuk beberapa koin yang menurut saya cenderung kuat, teman-teman. Tapi nggak melupakan juga altcoin lain yang punya peluang, dan saya update juga ke teman-teman sekalian. Itu sedikit gambaran juga. Dan di tengah euforia seperti ini ya, balik lagi ya, pesan saya di awal video, jangan terlalu FOMO ya. Ketika harga naik kayak gini, kalian masukin, oke masih naik cuan, kalian masukin lagi, oke masih naik cuan, wah kayaknya gue all in. Ketika kalian all in, kita nggak pernah tahu bro ya, teman-teman, kapan cycle ini berakhir ya, kapan adanya buangan, kapan kalian menjadi exit liquidity. Kita nggak pernah tahu kapan pesta ini akan berakhir ya. Yang saya tahu dan jelas, setiap kali cycle itu pasti adanya buangan ya. Kita harus siap dengan yang namanya exit plan
Ya, kurang lebih seperti itu, sedikit reminder. Jadi jangan euforia boleh, senang boleh, bahagia boleh, gembira boleh tentu aja, tapi jangan terlalu atau over confident. Kita lihat juga untuk news event yang penting di minggu ini. Ada di 2 Desember ya, ini ada ISM Manufacturing PMI ya, sama S&P Global US Manufacturing ini jam 9.45 dan jam 10 malam. Kemudian di tanggal 3 Desember ini ada Dodge Job Opening jam 10 malam. Kemudian ada ADP, Non-Farm Payroll, ISM lagi, Crude Oil Inventory ini mulai dari jam 8.15 sampai jam setengah 11 malam di tanggal 4 Desember. Kemudian disusul dengan adanya speech dari kakek Powell nih tanggal 5 Desember. Kemudian ada initial jobless claim lagi, dan terakhir di 6 Desember nih teman-teman ada non-farm payroll unemployment rate ya, ini jam setengah 9 malam. Jadi bisa di prepare per malam nanti ya, 1, 2, 3, 4, 5 hari ke depan, berarti 1 minggu ini bisa dibilang full untuk news event, terutama kakek Powell ini. Entah dia mau ngomong apa ya, hopefully masih oke, masih bagus untuk market ya, semoga harapannya seperti itu, maka market masih bisa lebih bullish lagi. Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya di bulan ini, apakah nanti the Fed akan masih melakukan cut rate atau dia nge-hold. Itu menjadi concern sebenarnya untuk di bulan ini. Jadi bisa di prepare teman-teman ya. Kemudian altcoin, yes, it is altcoin season teman-teman ya. Jadi kita udah menginjak fase atau masuk fase altcoin season teman-teman ya, dimana untuk indeks ini kita bisa mengukur minimal di level 75 dan sekarang kita berada di level 78 ya. Tentunya ini di-lead salah satu efek terbesar dari XRP juga yang masih mengalami pumping ya, karena XRP menjadi salah satu altcoin juga yang market cap-nya besar. Jadi kalau misalkan dia pump contohnya ya, kemudian ada Ethereum pump ya, ini mengaruh banget ya untuk indeks ini gitu ya. Jadi ya selamatlah buat kita semua yang bertahan di tahun ini, dimana tahun ini sangat-sangat berat untuk altcoinnya, berkali-kali dibanting, berkali-kali krisis mental, kepercayaan dan lain sebagainya untuk altcoin, dan akhirnya benar-benar bisa dinikmatin gitu ya. Kemudian untuk Bitcoin dominance secara weekly, dan yes, akhirnya dia breakdown teman-teman ya, dari area yang benar-benar kita takutkan di sekitar 57,5% di box hijau ini. Di situ adanya Convergence of Trendline Support, MA21, previous support juga ya, mampu di breakdown, closing di bawah ya, closing di bawah teman-teman. Nah sekarang masih sedikit lanjut turun, jadi masih sama ya, dari area sini teman-teman. Next target ke 53 sampai 54% untuk Bitcoin dominance ya. Kita nggak langsung ngomong ke 50%, 49%, ini dulu aja batasannya, dimana sebelumnya area strong, mampu di flip, kemudian harganya rally kembali ya. Jadi next target ini bisa sekali di antisipasi atau diperhatikan ya, selama ya di bulan Desember Januari teman-teman, di bulan ini dan di bulan depan lah ya. Hopefully targetnya tercapai, maka altcoin masih akan mendapatkan money flow dan kenaikan yang lumayan kembali ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoinnya bagaimana, Bitcoinnya kalau kita lihat secara monthly ya, closing di 96.500 nih, strong banget ya, monthly close-nya strong banget, memberikan sign positif lah ya untuk si Bitcoin. Belum adanya tanda-tanda pelemahan secara monthly. Weekly-nya juga oke ya, kita bisa lihat di sini bikin tail candle panjang ya, tuh closing di atas teman-teman, masih oke banget juga secara weekly. Dan daily-nya pun ya sideway doang teman-teman ya. Kita masih bisa melihat untuk si Bitcoin overall dia cuman tuh masih ketahan ya di trend resistance tuh. Kita bisa lihat dia ranging aja masih ketahan teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih bagus ya, kalau saya bilang selama Bitcoin ranging untuk range besarnya kan bisa pantau 91 sampai 99 ribu. Sideway di sini-sini aja ya, itu memberikan peluang atau ruang untuk altcoin itu lebih bertenaga ya. Jadi hopefully Bitcoin ini sideway aja di sini nih ya, di 96.000 sampai 98, selang $2.000 sideway di situ-situ aja. Kemudian Bitcoin dominasi perlahan turun, itu bagus banget untuk altcoinnya ya. Jadi untuk Bitcoin so far nggak ada perubahan ya dari video-video yang sebelumnya saya bagikan untuk secara daily-nya. Kemudian untuk hourly bagaimana ya, hourly kita bisa perhatikan ya, sebelumnya 4 jam udah hit target ya, dia break, retest, lanjut naik ke supply-nya atau previous high-nya. Dan posisi sekarang pun kita bisa lihat dia tersideway dong nih tuh ya, 95.900 sampai 98 ribuan dolar untuk posisi Bitcoin saat ini.
Kemudian kalau kita pantau untuk dua area bawah ini ada di $95.000 lah, 94.700 sampai $95.000. Jadi sekali lagi bisa dipantau ya untuk yang mau memperhatikan Bitcoin. Ini adalah dua lapisan bagian bawah dari si Bitcoin. Ya, untuk yang nanyain Bitcoin gimana dan sebagainya, dia so far ya sideways doang, teman-teman. Ya, dua area ini adalah dua area pantauan sebenarnya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ya, adanya channel ataupun kita bisa bilang falling wedge juga, dan dia udah break test lagi ke previous high-nya dia, kemudian baru mendapatkan rejection, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalaupun si Bitcoin masih lanjut turun, teman-teman bisa pantau ya di sekitar 94.700 sampai $95.000 kalau area ini jebol. Tapi selama area ini masih ketahan di antara dua area ini ya, so far dia cuma sideways aja. Ya itu bagus untuk altcoinnya. Akhirnya dikasih ruang setelah dari kemarin-kemarin rally terus, dan sama sekarang udah mulai stuck. Ya ini yang kita tunggu sebenarnya. Kemudian kita lihat untuk Uniswap, teman-teman ya. Kali ini kita bahas Uniswap, tadi di awal saya lupa bilang ya. Uniswap sebenarnya secara weekly ya, closing juga bagus, teman-teman. Kemudian kita lihat juga di previous high-nya dia di bulan Maret di 2024 ya. Ini di level $17. Sedikit lagi untuk Uniswap. Ya, nih. Sekitar 32% lah, 32%. Dikit lagi, teman-teman. Ya, Uniswap juga menjadi salah satu altcoin yang dituntut atau bermasalah sama SEC. Ya. Tapi karena era Trump, kemudian si Gary itu mau out, dia cabut di bulan Januari, ya dia bereaksi positif dari kemarin kan, naik, nanjak, dan ya so far kalau misalkan kita lihat sedikit lagi lah, ya untuk targetnya minimal dia tes di previous high di bulan Maret 2024, dan kalau kita pantau juga di sini ada area tahanan atau supply nih. Ya, di sini ada supply yang strong secara weekly untuk Uniswap di 17 sampai $20 range-nya. Ya, secara weekly. Jadi perlu sekali diantisipasi ya untuk weekly. Kalau misalkan dari area sini dia mampu bablas atau break gitu ya. Kemudian next kita bisa pantau area ini selanjutnya. Ya, di sekitar 25,5 sampai $30. Jadi ini adalah dua area yang menurut saya sangat-sangat masih make sense untuk digapai atau setidaknya dites sama Uniswap secara weekly. Ya, teman-teman. Jadi ini cukup clear untuk targetnya Uniswap. Tentu kalian bisa melakukan cicil jual secara bertahap. Ya, atau mau moonback, mau jual atau tarik modal, it's okay, nggak ada masalah. Daily-nya kita bisa lihat juga so far so good, teman-teman ya. Di sini berkali-kali kita melihat adanya reversal ya, tren dari Uniswap makin lama makin disorong ya. Kita bisa lihat juga penguatannya di sini. Perlahan sideways tapi lama-lama naik nih. Sideways lagi, naik lagi. Ya, ini ada probabilitas atau chance untuk mungkin dia sideways lagi sebelum dia going up, teman-teman. Ya, cuman nggak perlu ataupun teman-teman pantau juga untuk isi event di minggu ini kan padat juga tuh. Ya. Kalau misalkan pun dia adanya koreksi secara daily, area pertama dipantau ini adalah area imbalance-nya. Ya. Sebentar, guys. Nih. Ini ada area imbalance ya. Di sekitar 11,8 sampai $12,33. Ini ada area imbalance, sebentar ya. IMB. Ya, ini ada area imbalance untuk secara daily. Kemudian untuk area lebih bawahnya di sini. Di sini kita bisa lihat ada area demand. Ya, fresh demand yang belum di testing lagi. Plus ada MA21 secara daily. Ini di level 10,56 sampai $11,12. Ya, jadi sekali lagi bisa dipantau untuk dua area terdekat ini. Untuk yang nanyain Uniswap, kalau misalkan dia masih lanjut koreksi, bisa pantau area berapa. Ya, kurang lebih kayak gini juga nih. Dia naik, ada koreksi sebelum dia lanjut naik. Ya, jadi view-nya koreksi untuk lanjut naik. Ya, bullish seperti itu, teman-teman. Ya. Untuk Uniswap secara daily. 4 jam gimana? Ya, 4 jamnya sebenarnya dia sideways doang. Ya. Di sini kita bisa lihat high levelnya dia. Ya, di 13,3 sampai $13,5. Sebentar. Kemudian untuk terakhir atau penguatan sebelumnya juga ini sudah mulai bertahap, teman-teman ya. Penguatannya tuh di dalam sebuah channel.
dan akhirnya dia testing rejection, ya kurang lebih sama-sama lah, mirip dengan Bitcoin. Jadi kalau misalkan dia masih lanjut turun atau breakdown pun, teman-teman bisa pantau area imbalance bagian bawah ini untuk Uniswap ya. Jadi palingan itu simpelnya untuk Uniswap, Bitcoin ya. Kemudian juga tadi untuk Bitcoin dominance. Dan juga kita udah masukin altcoin season berdasarkan altcoin index. Ya, jadi itu yang bisa saya update untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.